Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas B1 Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta. Dibuatnya tugas audiovisual ini bermaksud untuk menjelaskan apa saja perkembangan psikologi sebelum psikologi menjadi ilmu otonom atau ilmu yang berdiri sendiri. Dibuatnya tugas audiovisual ini bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Kushana. Lalu, area studi perkembangan psikologi meliputi pengertian psikologi, latar belakang psikologi, bapak psikologi modern Wilhelm Wundt, aliran psikologi, dan metode ilmiah apa saja yang digunakan dalam ilmu psikologi. Lalu, area studi pertama yang kita akan bahas adalah pengertian dari psikologi. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche yang artinya jiwa dan logia yang artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa psikologi mempelajari ilmu tentang jiwa. Psikolog tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Psikolog membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikolog dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Lalu, awal mula terciptanya ilmu psikologi. Ilmu psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikolog memiliki akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa sejarah psikolog sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Lalu ada juga bapak psikolog modern yaitu Wilhelm Wundt. Wilhelm mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Lalu, tahun berdirinya laboratorium itu diakui sebagai tanggal berdirinya ilmu psikologi. Wilhelm juga dijadikan sebagai bapak psikologi modern. Karena Wundt telah berusaha agar psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang otonom karena dulunya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat. Lalu, seiring berkembangnya keilmuan tentang kejiwaan, maka bermunculan juga aliran psikologi yang menyertai perkembangan ilmu jiwa ke arah yang lebih modern. Di antaranya adalah strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikologi psikoanalisis, aliran humanistik, serta aliran gestalt. Aliran ilmu psikologi yang pertama ada strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang menyelidiki tentang struktur tersebut dalam kejiwaan. Bapak psikologi modern yaitu Wilhelm Wundt yang mengalami perkembangan dari masa ke masa antara lain yaitu prasistematik, elementisme, dan fase empirisme. Fungsionalisme yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dalam menghargai manfaat psikologi. Maksudnya fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah. Behaviorisme atau bisa disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan dianggap sebagai perilaku. Tokoh psikolog yang terkenal dengan aliran di teori dengan sebutan insting adalah Ivan Pavlov dan William McDougall. Insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum dipelajari sebelumnya. Berikutnya ada aliran psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan pandangan yang dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Aliran ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Selanjutnya ada aliran humanistik. Aliran humanistik selalu mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, perkembangan perilaku, riwayat masa lalu, pikiran yang terus berkembang, serta mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Tokoh pencetus dari psikologi humanistik adalah Abraham Maslow. Beberapa contoh penerapan dari psikologi humanistik
Yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kemampuan awal, dan mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran. Selanjutnya ada psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Berikut ini 3 metode yang digunakan ahli psikologi untuk memahami sesuatu yang belum diketahui. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua membuat rumusan penjelasan, dan ketiga melakukan riset. Penelitian dipandu oleh 2 hal, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah derivasi atau turunan teori yang merupakan prediksi yang dinyatakan sedemikian rupa yang memungkinkan untuk diuji. Dan yang kedua ada teori. Teori merupakan penjelasan yang luas dan prediksi tentang fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya, saya, Taufik Hidayat, akan membahas tentang metode ilmiah dalam psikologi. Yang pertama ada eksperimen. Eksperimen merupakan metode ilmiah yang berupa satu rangkaian prosedur dan prinsip yang akan membimbing para ilmuwan mengembangkan pertanyaan dalam penelitian, mengumpulkan data, dan mengambil kesimpulan. Biasanya metode penelitian eksperimen sosial paling sering digunakan oleh para psikolog sosial. Yang kedua, survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau dengan wawancara. Tujuannya untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau kecenderungan dalam suatu tindakan. Lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Jenis survei beragam. Ada privat survei, omnibus survei, advokasi survei, quick count, dan lain-lain. Yang ketiga ada studi kasus. Studi kasus adalah pandangan mendalam terhadap suatu individu. Dilakukan biasanya oleh psikolog klinis. Studi kasus biasanya memberikan informasi tentang tujuan, harapan, fantasi, ketakutan, pengalaman traumatis, hubungan keluarga, kesehatan, dan hal lain yang membantu psikolog dalam memahami pikiran dan perilaku orang tersebut. Studi kasus juga dapat melibatkan eksplorasi mendalam tentang keluarga atau kelompok sosial tertentu. Biasanya digunakan dalam psikolog perkembangan. Selanjutnya yang keempat, ada observasi. Ada 2 macam observasi. Ada observasi dengan partisipan, di mana peneliti telah bergabung dengan sebuah kelompok untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan intensif. Sementara observasi non-partisipan atau observasi alami menempatkan peneliti sebagai pengamat. Biasanya, subjek tidak tahu jika sedang diamati. Biasanya, observasi alami dilakukan di tempat umum, rumah, jalanan, atau sekolah. Metode ini banyak dipakai pada metode penelitian biopsikologi. Yang kelima, ada metode tes atau psikotes. Metode yang menggunakan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang telah distandarisasikan. Metode ini biasanya juga sering dijumpai oleh pihak umum. Contohnya tes IQ, tes minat bakat, tes kebiasaan belajar, dan lain-lain. Metode ini sering digunakan sebagai metode psikologi pendidikan. Selanjutnya ada riset arsip. Riset arsip adalah jenis penelitian yang melibatkan, mencari, dan menarik bukti dari catatan arsip. Sering digunakan dalam metode penelitian psikodiagnostik. Catatan-catatan ini mungkin ada di lembaga arsip seperti perpustakaan dan museum, atau dalam penjagaan organisasi atau instansi tertentu seperti pemerintahan, instansi bisnis,
agensi, dan lain-lain, yang pada awalnya mengumpulkan dan mengakumulasikannya. Simulasi komputer dilaksanakan dengan melakukan reproduksi pada perilaku suatu sistem menggunakan komputer untuk mensimulasi hasil akhir dari model matematis yang dihubungkan dengan sistem lain. Mengecek reliabilitas dari model matematis yang dipilih. Yang kedelapan, ada self-report. Metode ini memberikan pertanyaan, tes, ataupun interview. Peneliti memberikan subjek stimulus, seperti pertanyaan dan mendapatkan respons. Keuntungan dari metode ini adalah mengumpulkan banyak data dengan cepat dan menggunakan biaya yang sangat minim. Selanjutnya ada studi korelasional. Metode ini metode yang menggunakan analisis statistik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Contohnya, ketika peneliti menunjukkan bahwa ketergantungan alkohol berhubungan dengan depresi, maka semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, orang tersebut akan semakin mengalami depresi. Begitupun sebaliknya, semakin depresi seseorang, semakin mungkin juga mereka untuk mengkonsumsi alkohol tersebut. Yang ke-10, ada studi deskriptif. Metode ini merupakan studi yang tidak menguji hubungan tertentu di antara variabel. Contohnya, penelitian dilakukan seseorang kepada kualitas suatu institusi kesehatan mental. Penelitian dilakukan dengan cara observasi atau pengukuran terhadap berbagai kriteria sebagai lawan terhadap hubungan dengan berbagai variabel. Demikian akhir dari video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.